Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya dalam sharing selepas praktek. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau ngomongin pasien saya yang barusan pulang itu adalah pasien ibu hamil. Saya kasih judulnya begini: apakah ibu hamil boleh melakukan perawatan gigi? Nah, jawabannya adalah boleh. Pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan perawatan gigi? Nah, pada beberapa kasus fokus dental infection itu kan ada yang menyerang periapikal, periodontal, pulpa, dan juga perikorona. Nah, ada yang sifatnya bisa dilakukan baik itu di kehamilan trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga, yaitu adalah proses scaling. Boleh, aman. Tapi kalau tindakan seperti ekstraksi, gitu ya, kemudian atau pencabutan, terus kemudian matiin sarafnya kalau endodontik gitu ya, itu tindakan-tindakan yang cukup lama dan cukup menegangkan gitu ya, itu paling aman dilakukan di trimester kedua sampai trimester ketiga awal. Itu paling aman. Bahkan saya pernah melakukan tindakan odontektomi, itu adalah pencabutan gigi bungsu yang tumbuhnya tidak normal, itu di trimester ketiga awal. Nah, sebenarnya paling aman adalah kita bekerja sama dengan dokter spesialis kandungan yang merawat ibu ini, si pasien yang hamil. Bahwa masing-masing disiplin ilmu adalah saling keterkaitan. Kalau misalnya kita menyatakan bahwa kita akan aman dengan kondisi tindakan pencabutan di trimester kedua, kita konsultan saja biar si ibu juga merasa tenang gitu. Jadi kalau dalam tanda kutip ada apa-apa, itu bukan karena salah kita, bukan, karena memang sudah ada dalam jurnal tindakan yang paling aman itu di trimester kedua sampai trimester ketiga awal. Nah, kita konsulkan nih kepada dokter kandungannya atau dokter obstinnya. Kita buat surat konsulnya bahwa ibu ini sering mengeluh sakit, si pasien ini sering mengeluh sakit misalnya pada giginya itu, dan sudah tidak bisa misalnya dilakukan tindakan perawatan saraf gigi sehingga harus dilakukan pencabutan. Mohon untuk pengecekan lebih lanjut agar kami dokter giginya bisa melakukan tindakan pencabutan secara aman. Nah, nanti dokternya yang merawat si ibu ini dari sejak awal hamil akan memberikan resume medis yang sederhana, paling tidak bahwa saat ini si ibunya sudah tidak mual muntah, tidak hiperemesis gitu ya, kemudian sudah tidak tidak ada keluhan apapun selama kehamilannya, misalnya ini di trimester kedua ya, dan sudah aman untuk dilakukan tindakan apapun, tidak ada riwayat kontraksi dan sebagainya, maka itu adalah resume medis yang sederhana, yang singkat gitu ya, diberikan jawaban oleh si dokter kandungannya kepada kita sebagai dokter gigi. Nah, itu akan membuat ibu-ibu yang hamil juga akan semakin tenang. Oh iya, sudah diizinkan nih sama dokter kandungan saya. Setelah itu boleh lakukan tindakan, dan saya bilang ibu nggak usah khawatir bahwa akan lebih berbahaya, karena kok seperti yang saya buat podcastnya sebelumnya, bahwa vocal infection itu sangat bisa mempengaruhi kesehatan secara sistemik seperti infection endokarditis atau IT, ya kan? Nah, pada ibu hamil juga bisa itu apabila ada bengkak, terus kemudian itu ya bisa saja karena infeksi bakteri itu bisa terbawa oleh darah ke pembuluh darah dan dari manapun gitu.
Jadi akan lebih aman apabila ini giginya sudah perlu dilakukan ekstraksi karena sudah sering sakit dan bernanah. Nah itu kan lebih berbahaya lagi. Yang kita pikirkan adalah kesehatan si ibu dan juga janinnya. Jadi bagi para ibu hamil, don't worry untuk periksa dokter gigi. Don't worry, be happy deh kalau ke dokter gigi. Kita akan memberikan edukasi senyaman mungkin dan juga melakukan tindakan seaman mungkin. Tapi untuk safety-nya ibu bisa datang ke dokter gigi pada trimester kedua. Lakukan tindakan apapun di saat itu, perawatan apapun. Kenapa sih pertimbangannya seperti itu? Pada trimester pertama kemungkinan besar adalah kehamilan masih di hiperemesis, masih ada mual, muntah, morning sickness gitu-gitu ya. Nah pada trimester kedua mulai hilang, tapi pada trimester ketiga gitu ya, kalau masih trimester ketiga awal mungkin masih oke, tapi pada trimester ketiga akhir itu sudah mulai merasakan kontraksi gitu kan. Makanya kenapa bisa terjadi persalinan yang lebih dini karena memang adanya kontraksi itu tadi. Makanya yang paling aman adalah pada kehamilan di trimester kedua. Jadi yang lagi hamil, menyusui, nggak usah takut ke dokter gigi. Daripada nahan sakit, daripada minum obat-obatan tanpa atau kadang begini, saya menahan itu kayaknya perjuangan banget gitu ya seorang ibu gitu. Memang, tapi kalau memang udah ada dokter dan kemudian bisa ditangani, kenapa harus menderita sih gitu? Orang hamil kan pengennya juga sehat, happy kan, biar terbawa sampai janinnya juga gitu. Jadi jangan lupa untuk periksakan ke dokter gigi even dalam kondisi hamil. Masalah ya, ingat di trimester kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Acara ini dipersembahkan oleh Libon Beauty, Nature and Health. Karena kamu sayang kulitmu.